Halo, selamat datang bersama saya Arga dari Creative Trader. Selamat datang di Q&A session Bicara Bandar episode 16. Seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di Bicara Bandar yang kami rilis weekend lalu. Juga pertanyaan mengenai kasus Joska yang juga kami rilis weekend lalu. Seperti itu, karena minggu ini kami hanya akan merilis satu part Bicara Bandar, satu part Q&A session karena pertanyaan juga nggak terlalu banyak. Jadi saya sudah memberikan timer 30 menit. Nanti kalau ada timernya bunyi maka saya akan mengakhiri pertanyaan saya. Seperti itu. Langsung aja mungkin kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini dari Bapak Jeff W. Halo Pak Arga, sebelumnya terima kasih selama ini sudah banyak share ilmunya. Yang saya mau tanyakan, apakah mungkin jika tanpa campur tangan bandar, kekuatan dari retail mampu menggerakkan harga secara luar biasa? Misalkan jika ada berita sangat bagus dari suatu emiten atau sektor yang membuat para retail berbondong-bondong belanja saham tersebut. Apakah dalam riset Pak Arga pernah menjumpai hal semacam ini? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Biasa saya kalau ditanya gini, saya sering bilang kayak gini, kalau retail bisa naikin harga, harusnya saham sejuta umat kayak Bumi, harusnya nggak di 50. Seharusnya di 5.000 mungkin kan. Karena retail di situ saya yakin, entah berapa puluh ribu investor retail yang nyangkut di Bumi, kalau ditanya mau naik nggak? Mau semua. Tapi kenapa nggak ada yang bisa naikin? Nggak ada yang bisa naikin. Itu pertanyaan pertama. Ini pertama. Jadi sangat sulit buat investor retail bisa naikin harga. Itu realita yang ada karena ya banyak lah. Untuk naikin harga itu butuh kesepakatan antara investor retail. Karena investor retail itu kan even duitnya banyak. Bahkan saya bilang di banyak kasus investor retail duitnya lebih banyak dari bandar kalau di total. Tapi masalahnya bandar sendirian, investor retail 12.000. 12.000 itu kocar-kacir. Investor retail sama retailnya biasanya berantem mulu kan. Di forum berantem, di grup-grup saham berantem, kayak gitu. Jadi investor retail nggak punya kekuatan untuk apa-apa. Itu sebabnya ketika ada berita bagus, kita cuma nunggu-nunggu. Naik turun ya, naik turun, naik turun. Kayak gitu aja. Kayak gitu. Besok naik atau turun ya, kita bingung semua. Atau kalau udah naik kita buat alasan, naik karena gini. Kalau turun kita buat alasan. Tapi kita nggak pernah bisa memutuskan kemana harga bergerak, itu realitanya. Cuma kalau ada berita bagus sekali, mungkinkah retail bisa beli? Bisa menaikkan harga secara signifikan? Mungkin selama itu masih dalam ini gap up mungkin. Jadi misalnya ada berita sangat bagus, retail yang mau jual pengen jual di atas, retail yang mau beli cuman bisa beli di atas. Jadi di awal perdagangan dia gap up. Tapi setelah harga naik, setelah retail tahu harganya naik, baru di situ masalahnya. Retail yang mau jual jadi nggak mau jual, atau jualnya semakin atas. Jadi kalaupun naik, volumenya sangat kecil. Dan dengan catatan harus nggak ada bandar di situ. Kalau ada bandar di situ, ketika retail lagi naikin harga, dibanting sama bandar. Wah, ini bukan hak lu naikin harga, dia yang ngeguyur. Mungkin awalnya gap up, lama-lama turun, kayak gitu. Jadi, kalau ngomong mungkin, banyak hal mungkin terjadi. Tapi kemungkinannya sangat kecil terjadi retail bisa mutusin pergerakan harga. Karena ya itu memang bukan kodratnya retail lah untuk memutuskan pergerakan harga. Itu sebabnya apapun analisa yang kita lakukan, kita tetap berandai-andai besok harganya naik atau turun ya. Berita sebagus apapun kita berandai-andai besok harganya naik atau turun ya. Kalau naik dibilang kalau naik tentunya kalau bagi komentator saham gampang aja kan. Kalau naik tinggal dibilang aja kenaikan disebabkan oleh berita positif tersebut. Kalau turun dibilang ini aksi profit taking karena market sudah mendiskon berita tersebut. Jadi bolak-balik aja komentator saham di situ-situ aja. Cuman sangat jarang itu bisa terjadi terlepas dari berita bagus. Jadi kalau ada berita sangat bagus dan nggak ada bandar di saham itu, yes bisa naik. Tapi naiknya pun nggak akan luwes.
Karena misalnya saham dibuka gap up 15%, retail nggak berani beli lagi, takut turun. Karena retail nggak terbiasa trading di saham yang nggak ada bandarnya, yang bisa dia naikin seenaknya kayak gitu. Nggak bisa, jadi dia nggak terbiasa, dan ujungnya kalaupun nggak ada bandar itu ya retail saling bunuh-bunuhan kan. Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Ingat, terlepas dari berita bagus, harus ada yang beli dan harus ada yang jual. Jadi nggak pernah ada satu kekuatan yang bisa terus membuat saham itu rally. Seperti itu. Dan pada umumnya, saham-saham yang dikuasai retail itu bukannya bisa digoreng retail. Pada umumnya malah delisting dan lain-lain. Karena nggak ada lagi yang mau ngurus. Oke, ngeri ya Pak, banyak muncul moral hazard di bursa efek. Pemilik perusahaan kecil tiba-tiba jadi kaya raya ya Pak kalau gitu. Tinggal buat perusahaan, go public, terus minta bandar gorengi sahamnya, dan setelah harga tinggi pemilik perusahaan rame-rame jual sahamnya di harga tinggi. Ini lagi membahas kasus saham LUCK dan Joska. Langsung balik modal dan kaya raya. Jadi tinggal operasional perusahaan yang tetap jalan pelan-pelan, dan jadi menjalankan perusahaannya pun jadi malas ya Pak lantaran udah kaya. Apakah ada banyak gitu di dunia bursa efek di seluruh dunia ya Pak? Mohon kalau salah dijelaskan. Benar. Jadi salah satu workshop yang paling sulit yang kami miliki, maksudnya materinya paling sulit, paling dalam, itu workshop Bandarmologi IPO. Di workshop itu seringkali saya berulang kali sering mengatakan bahwa salah satu cara paling gampang untung di saham IPO adalah nge-IPO-in perusahaan sendiri. Dan sejak workshop itu saya dihubungi beberapa orang pemilik perusahaan yang mulai nanya-nanya nih, kalau IPO gimana ya? Karena memang jadi kaya dari bursa saham itu salah satu yang paling menarik adalah nge-IPO-in perusahaan, buat produk sendiri, jual sendiri. Produknya bisa produk beneran, tapi harganya kan bebas ditentukan. Perusahaannya bisa beneran, jadi itu bisa terjadi. Atau ada produk-produk ya semi-semi abal-abal lah, kayak perusahaan jasa konsultasi pertambangan batu bara. Kayak gitu. Atau punya surat pertambangan, punya surat izin menambang batu bara. Itu kan belum tentu dipakai, belum tentu belum tentu didaya gunakan itu. Dan jadi banyak perusahaan-perusahaan seperti itu yang di IPO kan, udah laku ya udah kayak gitu. Kita nggak usah berusaha kayak tadi, mungkin saya nggak kepikiran ide itu, mungkin orangnya udah terlanjur kaya jadi malas lagi ngurus perusahaan. Jadi itu cukup wajar terjadi. Jadi kembali saya berulang kali bilang, pakai logika Anda. Jangan lupa bursa saham itu tempat adu pintar. Kalau Anda nggak mau adu pintar ya adu sabar aja kayak gitu. Adu sabar aja, atau tempat adu modal. Kalau Anda modalnya besar ya bisa ini kayak itu kan, buat perusahaan sendiri, ngegoreng sendiri dan lain-lain. Seperti itu. Apakah ada banyak di dunia bursa efek seluruh dunia ya Pak? Oh banyak kayak gitu. Kalau Anda kalau ini Netflix, langganan Netflix bisa nonton film China Hustle. Itu cerita goreng-menggoreng saham China di bursa efek Amerika. Perusahaannya abal-abal di China tapi digoreng gila-gilaan di Amerika. Itu biasa. Kalau yang bignya ada perusahaan film tentang Enron kayak gitu. Kalau Anda mau yang udah jadinya gitu, film tentang Enron itu pernah jadi salah satu perusahaan paling hot di Amerika Serikat, sekarang udah bubar ya, goreng-gorengan aja. Jadi banyak, dan itu sesuatu yang wajar kok terjadi di bursa saham. Jadi nggak usah menyalahkan BEI dan lain-lain. Memang ya namanya cari uang kan, orang adu pintar kayak gitu. Jadi santai aja. Pak, video yang membakar lahan judulnya apa? Oh mungkin ini saya udah siapkan. Ini videonya. Jadi seringkali banyak yang nanya tentang membakar lahan, karena itu skenario yang saya pikirkan tentang kapan IHSG bakal jatuh, itu sama dengan filosofi petani membakar lahannya. Itu ada di video ekonomi kacau tapi IHSG terus naik. Apakah semua ini semua jebakan? Silahkan nonton. Jadi ini salah satu mungkin konten yang paling berat yang saya pernah bahas di video, ada di video ini. Seperti itu. Silahkan bagi yang pengen belajar bisa nonton. Oke.
Pak Alfonsius Sitorus. Pak Arga mau bertanya, apakah mungkin di kemudian hari analisa bandarmologi tidak akan works lagi pada suatu saham seperti halnya analisa fundamental Warren Buffett di masa kini? Menarik pertanyaannya. Gimana ya saya jawabnya? Gimana ya? Menurut saya analisa bandarmologi dan analisa foreign flow itu punya karakteristik yang cukup mirip, dan menurut saya akan selalu works karena analisa fundamental itu sedang membahas kualitas perusahaannya, sementara analisa bandarmologi sedang membahas karakter atau kualitas bandarnya atau supirnya yang menggerakkan harga sahamnya. Itu satu kualitas barang, satu kualitas penjual. Kayak gitu kurang lebih. Analisa teknikal itu selalu bisa dipakai apapun yang terjadi karena itu hanya analisa komentari. Naik dibilang bullish, turun dibilang bearish, dan lain-lain. Karena menganalisa jejaknya. Cuman, jadi analisa teknikal sendiri saya nggak terlalu menganggap itu sebuah analisa. Jadi kita fokus di analisa bandarmologi dan fundamental. Jadi menurut saya harga saham akan selalu digerakkan oleh bandar. Yes, saya setuju itu. Jadi apakah analisa bandarmologi akan selalu works? Pertanyaannya analisa apa? Analisa jenis apa tuh? Saya cerita, ini salah satu cerita yang saya sering share di workshop bandarmologi. Saya pernah ketemu orang yang udah trading, dari tahun 90-an, dan dia cerita apa yang dia lakukan dulu itu si orang ini kerja di salah satu sekuritas cukup besar di Jakarta. Dia cerita ke saya, dulu dia trading gampang aja. Waktu masih Bursa Efek Jakarta, waktu di BEI, waktu belum ada running trade, semua trading harus di bursa. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan dia mangkal di bursa itu, ngobrol-ngobrol, dia cari teman-teman dia broker yang biasa dapat orderan gede dari pemain besar. Jadi orangnya easy going banget, memang easy going. Terus apa yang dia lakukan? Dia cuma ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa di gedung bursa. Ya dia cerita, saya belum trading pada saat itu, saya cuma dengar cerita dia, ketawa-ketawa. Apa yang dia lakukan? Dia nunggu ada temennya pengen orderan besar. Dapat orderan besar, misalnya temannya bilang, saya mau beli saham Pegas. Nih saya dapat order nih saham Pegas mau beli 12M. 12M itu misalnya kalau beli 12M hajar kanan, harga sahamnya misalnya naik sampai 7% atau 5%. Apa yang dilakukan sebelum temannya itu nge-enter beli, kan dulu masih pakai broker telepon kan, dia beli duluan. Temennya ngasih tahu ke dia, gue disuruh beli Pegas nih, lu beli dulu. Dia beli. Temennya beli hajar kanan yang 7M itu harga terbang. Terus di atas pas udah naik dia jual. Cuan. Gitu doang trading dia. Gitu doang, dia cuman ketawa-ketawa ini. Terus kalau udah cuan bagi rata sama itunya. Broker yang belinya. Broker yang ngasih info bagi cuan. Dia bilang dulu dia cuannya gitu doang. Waktu zaman 10-20 tahun yang lalu, dia cuman nunggu telepon, nunggu orang temannya di telepon, dia ini beli, dikerek naik, jual, udah profit taking. Terus waktu itu saya ketemu udah tahun 2000 berapa ya? 2015, 2014 saya ketemu dia. Nah, terus saya tanya, terus Bapak sekarang trading gimana? Sekarang kan nggak ada lagi tuh orang trading di gedung bursa, orang telepon-telepon, teriak-teriak kayak di film-film zaman dulu kan nggak ada lagi di Jakarta pun. Ya sekarang saya nggak trading lagi, saya bilang. Uangnya udah saya invest di tanah, sekarang saya jadi petani aja, katanya. Jadi itu yang dia lakukan. Dalam hati saya bilang, enak banget jadi Bapak ini. Apa yang mau saya katakan di sini adalah, yes, zaman dulu bisa melakukan analisa bandarmologi secara seperti itu. Ngikutin bandar kan prinsipnya analisa bandarmologi. Bisa melakukan seperti itu. Cuman sekarang nggak lagi. Analisa bandarmologi yang kami kembangkan pun dalam sebulan terakhir ini banyak banget kami modifikasi, kami rubah, kami tambahin, kami kurangin, dan lain-lain.
Kenapa? Karena di zaman pandemik ini banyak kebiasaan bandar yang berubah. Bahkan kami berencana bahkan kedepannya kami akan buat workshop khusus buat alumni yang alumni workshop Bandar Moi for free buat mengupgrade kemampuan mereka di ini itu sendiri gitu. Dengan analisa pergerakan bandar di masa pandemik ini karena banyak hal yang berubah. Banyak kebiasaan yang berubah, jadi kalau virus istilah kerennya bermutasi kan, jadi mau nggak mau vaksinnya pun harus dikembangkan. Ini kurang lebih itu yang terjadi sekarang dan jadi analisanya saya percaya kalau nama besarnya analisa bandarmologi, yes analisa bandarmologi saya percaya akan works terus, tapi cara analisanya akan berubah-berubah. Ada beberapa cara analisa yang kami lakukan 10 tahun yang lalu, sekarang nggak dipakai lagi sama kami. Ada setiap tahun kita buat analisa baru, data baru, pendekatan baru, dan itu yang membuat nggak banyak orang mau riset analisa bandarmologi. Karena risetnya susah, risetnya mahal. Seperti itu. Jadi itu. Sama kayak fundamental juga bisa menyesuaikan. Di masa before pandemic gitu, mungkin analisanya adalah perusahaan bagus yang dicari, perusahaan yang ini, perusahaan yang untungnya besar, atau perusahaan ini. Di masa pandemik ini kita bisa dirubah, misalnya perusahaan yang mau bangkrut yang mau dicari dengan trading cepat sebelum bubar dan lain-lain. Jadi analisanya bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebiasaan bandar yang baru, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. PTBA diakumulasi seminggu terakhir, tapi nunggu terbang malah turun terus. Prediksi Bang Toel gimana? Oke. PTBA. Saya nggak tahu kenapa disebut akumulasi. Beberapa yang nanya karena foreignnya beli. Ya memang asing melakukan pembelian kecil ya di PTBA. Bahkan semua pembelian ini kalah dengan pembelian salah pencet yang terjadi tanggal 19 Juni lalu. Jadi menurut saya ini yang nggak terlalu ini sih. So far akumulasinya kecil. Mungkin lebih enaknya nonton lagi video salah pencet KZ yang terjadi di sini. Waktu KZ salah pencet sehingga tiba-tiba beli. Waktu itu saya bilang skenario mungkin asing melakukan skenario penyelamatan. Mereka udah terlanjur beli di sini mungkin penyelamatan. Cuma so far pembelian kayak gini nggak ada tanda-tanda penyelamatan. Dan saham PTBA ini masuk ke low foreign power, partisipasi asingnya pun cuma 25%. Jadi belum layak lah asingnya diikutin dalam kondisi kayak gini. Ini pun kejadian luar biasa aja, ada inflow salah pencet waktu itu. Seperti itu. Cuman ya tunggu aja kalau Anda ini tunggu mudah-mudahan ini terjadi misalnya 2 bulan 3 bulan ke depan PTBA jadi menarik lagi. Di podcast minggu lalu pun saya kalau nggak salah bilang dari semua saham batubara yang saya paling nggak suka PTBA salah satu alasannya itu. Oke. Pertanyaan lain. Pak Arga, kalau saya perhatikan setiap kali Bapak bilang tidak akan bahas lagi suatu saham, harga sahamnya langsung dibanting bandar. Ini kejadian di INAF, KF, SMBR, Nikel, Pura, Kren, dan lain-lain. Ketika dibahas di Telegram, harganya terus naik, tapi pas CT komitmen tidak bahas, harganya langsung turun. Apakah itu artinya setiap kali CTS berhenti membahas adalah kode kalau bandarnya akan membanting harga saham itu? Mohon penjelasannya. Enggak sih. Ya mungkin kebetulan aja, mungkin Bapak atau Ibu yang nanya ini kayaknya serius banget mengamati broadcast dari kami. Simply banyak kebetulan, bukan kebetulan ya mungkin kebetulan atau simply yang saya tahu kayak gini, saya nggak ngasih kode, itu saya tahu, nggak ngasih kode mau dibahas, cuman ya saya cuman mau coba ini adalah memberikan keleluasaan buat bandarnya mendistribusi atau mengerek naik lagi dan lain-lain. Kami selalu kayak gitu bertahun-tahun terakhir pun ketika lagi seru-serunya kami banyak broadcast, ketika mulai hot, mulai jadi fokus pembahasan orang kami mundur ya silahkan. Kayak gitu kebetulan aja kasus-kasus INAF, KS, SMBR, Nikel, Pura, Kren ini langsung dibanting bandarnya.
Kayak gitu. Jadi itu bukan kode yang pasti. Kalau kode nggak seperti itu, kami simply bilang kami nggak akan bahas supaya bandarnya bebas, kan nggak etis juga gitu. Udah baik-baik bandarnya ngerek pas jualan kami broadcast di tele, hati-hati ya bandarnya jualan, kosongin antrian beli gitu kan nggak etis. Kayak gitu sama-sama nyari uang dan nyusahin bandar dan cari musuh menurut saya. Jadi yang pasti itu bukan kode, simply komitmen aja. At one point kami menganggap, oh ini udah hot banget nih, udah seru banget, kami mundur. Mungkin biar bandarnya lagi seru-serunya jualan, kami mundur aja. Jadi kami nggak nyelakain siapa-siapa juga, karena kami nggak ngomong apa-apa anyway kan. Nggak rekomendasiin beli, nggak itu. Jadi kadang-kadang ketika menaik di broadcast, ketika semakin menarik bagi banyak orang, kami malah mundur dengan alasan itu, biar nggak ngeganggu bandarnya yang lagi bekerja dan yang masih terus bekerja kayak gitu. Jadi kita ganggu di awal aja. Ketika mereka udah serius, mungkin lagi jadi sensi, kita mundur aja. Jadi alasannya itu bukan kode. Jadi bukan setiap kali kami bilang, wah kami berhenti bahas, itu adalah tanda bahwa kami nggak mau bahas, harganya bakal dibanting. Nggak, bukan kami yang banting, jadi kami nggak bisa ngasih kode itu. Kurang lebih gitu. Oke, lanjut. Dari Ibu Andini Santoso. Saya korban PHK yang baru belajar trading saham. Saya punya saham KF, sekarang sudah cuan lumayan dan belum dijual. Ini kapan ya? Oke. Saya masih newbie jadi belum mengerti cara baca pergerakan bandar. Mohon dibahas sekarang bandar KF lagi ngapain? Apakah sudah distribusi? Di podcast hari Senin minggu lalu Pak Arga bilang beli saham KF paginya. Mau tanya saham Bapak sekarang sudah dijual atau belum? Aduh. Mohon dibahas Pak, karena keuntungan di saham ini sangat berarti sekali untuk kesulitan yang saya hadapi saat ini. Terima kasih. Aduh, gimana? Saya nggak tahu ini ibu ini kapan bahasnya. Karena ini di screen cap-nya 4 jam setelah hadiah ini, cuman ini kapan saya nggak tahu, cuman yang pasti saya udah nggak punya KF lagi. Saya nggak punya KF lagi, itu pasti. Apakah bandarnya sudah distribusi? Saya nggak melihat bandarnya niat mengakumulasi event ketika menaikkan harga. Ya, jadi saya nggak melihat bandarnya niat mengakumulasi event ketika menaikkan harga, dan pas ARB beberapa hari terakhir pun, 2 hari terakhir pun distribusinya nggak besar. Seperti itu. Cuma kalau saya boleh ngasih saran, apalagi kalau masih cuan, apalagi cuannya besar, di saham ini mendingan amankan dulu aja. Kayak gitu. Amankan dulu aja keuntungannya. Mau naik lagi anggaplah rezeki orang, rezeki kita cuma segini, yang pasti kita dapat rezeki di saham yang anyway kita nggak tahu juga kenapa dia naik kan. Simply bandarnya lagi manggung aja. Itu strategi yang saya suka. Ini ya kalau saham digoreng ya beli, udah naik balikin ke bandarnya. Balikin lagi aja. Nggak usah kita jadi investor, nggak usah jadi value investing dan lain-lain. Pikirin ke depan setelah vaksin ditemukan, nggak usah lah. Balikin aja ke bandarnya. Saran saya sih seperti itu. Saya nggak ingat saya pernah cerita saya beli KF ya di itu. Harusnya nggak cerita. Oke, lanjut. Malam tim CTS, semoga sukses selalu. Saya siswi SMA yang baru mulai trading saham dan merasa bahwa edukasi yang diberikan tim CTS sangat bermanfaat. Maka dari itu saya ingin meminta penerangan yang cukup newbie sih. Oke, waduh, baru siswi SMA, baru bolehkah di Q&A bandar selanjutnya dibahas tentang limit di sisi bandarmologi supaya tidak tertipu karena limit sendiri ngeri-ngeri sedap. Lalu saran untuk kesehatan psikologi sendiri saat menggunakan limit dan juga pengalaman tim CTS dalam menggunakan limit. Saya harap bisa dibahas karena selama saya watch CTS di YouTube saya nggak pernah dengar tentang limit dibahas. Mungkin saya kelewat. Terima kasih. Limit apa ya ini? Mungkin limit trading ya. Kalau limit trading itu lebih dari semua yang ini. Limit trading itu lebih membahas tentang psikologis manusia.
kemampuan psikologis manusia. Jadi ada trading limit itu kan ada yang trading limit sesuai modal dengan margin dan lain-lain. Dan semakin kita trading di atas margin di atas jumlah modal kita dengan tinggi margin kita, otomatis kemampuan otak kita akan berkurang. Otomatis itu bisa dijelaskan secara psikologis, kemampuan kita mempertimbangkan akan berkurang, emosi kita yang akan meningkat, atau kalau bahasa psikologisnya otak reptil kita yang bekerja. Jadi saran saya most of the time bagi mayoritas orang itu lebih baik jangan pakai margin. Karena seringkali kalau pakai margin kita jadi takut, jadi nekat, dan yang banyak buat orang bangkrut itu seperti itu. Pakai margin, harga terbang, pengen cepet kaya, kayak gitu. Itu yang biasa menggagalkan banyak orang. Dan kadang-kadang pembelajaran Anda bisa hilang semua tuh ketika Anda trading dengan margin tinggi karena udah dipenuhi rasa takut dan emosional, ilmu Anda semuanya udah lupa semua. Jadi saya nggak menyarankan trading sampai melebihi limit dari jumlah dana yang kita miliki. Kalau gitu kayaknya lambat dong, di mana-mana kaya itu lambat. Kayak gitu, orang usaha apa juga untuk jadi kaya itu pelan-pelan. Nggak usah, di saham bukan pengecualian kayak gitu. Jadi itu saran saya, itu dari sisi psikologis, dari sisi bandarmologi ya. Saya nggak tahu ada hubungannya atau enggak gitu. Saya rasa nggak ada hubungannya kayak gitu. Cuman ada orang-orang yang memang trading better di limit yang begitu tinggi, di tekanan mental yang lebih tinggi, yang jiwanya gambler sejati, yang kuat. Saya kenal 1-2 orang yang memang works dalam kondisi seperti itu. Jadi itu bukan urusan analisa, dia dilahirkannya kayak gitu. Dilahirnya kayak gitu ya, kalau Anda segitu ya silahkan, biasa pakai margin. Cuman mayoritas orang trading menggunakan margin, apalagi margin yang tinggi, itu biasanya malah kemampuan analisanya, kemampuan mempertimbangkannya jadi jauh lebih rendah. Dan itu berbahaya. Saya pribadi, saya mencoba untuk trading nggak pakai margin. Kadang-kadang margin saya kena, misalnya saya ngantri beberapa saham di bawah, ternyata kena semua jadi margin. Tapi besoknya saya bersihin. Kayak gitu. Kayak jual-jualin. Kayak gitu. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Arga, terima kasih atas edukasinya, terutama pemahaman dari pendekatan sisi logika, saya setuju banget. Cuma satu hal, terkait cara manggung bandar minggu kemarin, Ibu Kos. Saya masih bingung bagaimana Ibu Kos mampu menggerakkan saham nikel yang mayoritas sahamnya 70% dimiliki asing. Bukankah bukankah yang jadi dirigennya lokal? Mohon diinfokan di video berikutnya. Thank you. Jadi pertanyaan bagus sih. Saya nggak tahu nikel kepemilikan asingnya 70% ya. Saya coba kepemilikan lokalnya kita lihat. Yes, kepemilikan lokalnya 30%, retailnya 5%, retail lokal berarti kepemilikan asing 70%. Cuman nikel itu nggak masuk, bagi saya nggak masuk saham yang dibandari asing. Kenapa? Karena kepemilikan itu nggak cukup untuk menggerakkan harga saham. Misalnya kayak gini, saya mengatakan ke Anda, saya punya saham BKSL 70%. Kayak gitu. Pertanyaannya, besok BKSL naik atau turun? Kan nggak ada hubungan. Betul kan? Nggak ada hubungannya. Saya punya 70%, pertanyaannya besok BKSL naik atau turun, nggak ada hubungannya. Jadi yang lebih penting dari kepemilikan adalah partisipasi. Kalau saya ngomong, saya besok bakal beli saham BKSL di pasar reguler 700M, habis. Saya akan beli BKSL 700M, Anda langsung pede, besok bakal naik. Kenapa? Karena Pak Arga bakal hajar kanan dan harga akan naik. Jadi untuk menggerakkan harga butuh partisipasi. Itu indikator utamanya. Partisipasi asing. Nikel ini partisipasi asingnya cuma 2%.
Jadi terlepas dari kepemilikannya 70%, partisipasi asing di sini cuma 2%. Artinya apa? Artinya ya asing nggak ngapa-ngapain di sini. Nggak beli, nggak jual. Dari 100 miliar transaksi, asing cuma 2 miliar. Jadi nggak mungkin asing yang gerakin nikel, karena partisipasinya cuma 2%. Kayak gitu. Apa hubungannya kepemilikan sama partisipasi? Sangat aneh kalau bandar lokal berani ngerek harga saham ini, kan 90%-nya lokal. Berarti bandarnya lokal. Kalau kepemilikan asingnya 70%-nya di asing, kan bisa aja bandar lokal lagi ngerek, asingnya happy, gue yang jualan. Bisa aja kan, lagi ngerek kita auto rejectin ya 8 kali nikel dibuat auto reject di atas sebelum bandar lokalnya beli, asingnya yang 70% itu jualan, itu bisa. Kalau nggak ada persetujuan. Di nikel ini saya yakin sejak awal asingnya hanya jadi asing yang non-aktif, yang sahamnya nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli. Jadi bandar lokal yang mengendalikan ini udah restu ini. Udah dapat restu untuk naik turunin harga gitu. Karena setinggi-tingginya partisipasi asing di nikel cuma 3%, 4%, atau ini asing palsu. Aseng yang dibahas di video sebelumnya. Seperti itu. Oke, terakhir. Bang Arga, bahas dong pendapat kreatif trader tentang OJK terkait berita ini. OJK bakal berantas praktik goreng-menggoreng saham. Ini berita lama, kalau memang biasa udah jadi SOP-nya OJK. Kalau ada kasus goreng-menggoreng, OJK bilang mau berantas praktik goreng-menggoreng saham. Kayak gitu. Cuma ngeberantasnya gimana, mereka pun kayaknya nggak ngerti. Kayak gitu. Karena pertama, dibilang perusahaan manajer investasi nggak disarankan beli saham gorengan. Manajer investasinya balik nanya, saham gorengan itu apa aja? Tolong kasih listnya, biar nggak saya beli. OJK nggak bisa ngasih. Karena seperti saya bilang podcast sebelumnya, saham ketika dikerek naik namanya multi-bagger. 10 bagger itu yang semua bahkan fundamentalis pun menyarankan untuk cari saham multi-bagger biar cepat kaya. Ketika dibanting namanya gorengan. Ya dibanting udah terlambat kan. OJK nggak ngelarang tuh saham-saham dinaikin, cuma nggak boleh diturunin. Kan nggak bisa kayak gitu juga. Nggak bisa kayak gitu juga. Terus yang naikin profit taking-nya gimana kalau nggak boleh turun? Kan dia makan kanan, gimana dia jualnya? Kalau dia nggak boleh jual ke yang mau beli. Di ngantri di bawah dikasih semua. Jadi ini menurut saya hanya wacana aja, nggak perlu dikhawatirkan karena dan definisi menggoreng harga itu gimana juga pertanyaan lain kan. Naik berapa persen nih yang dianggap ngegoreng? Kalau misalnya OJK bilang nggak boleh ngegoreng naik lebih dari 30% sehari. Ya udah, orang bilang AR-nya auto reject atasnya 25% aja. Jadi nggak ngegoreng. Kayak gitu. Jadi definisi menggoreng sendiri nggak ada. Kayak gitu. Terus kalau misalnya ada kejadian menggoreng, pertanyaannya siapa yang mau dihukum? Siapa yang mau dihukum? Misalnya kemarin waktu saham KF digoreng gitu kan. Pas saham KF-nya digoreng sama ibu kos. Nah, pertanyaannya kan digoreng nih dari 1.200 sampai 3.300, terus sekarang turun lagi misalnya. Ketika KF digoreng ini, pas naik di sini, apakah semua yang beli saham KF di sini itu bakal dihukum? Kan bisa deh banyak retail, mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini juga beli KF kan? Apakah bakal dihukum? Itu bingung juga kan OJK. Dilarang digoreng, wah hukumin semua. Atau yang mengambil keuntungan di KF. Mengambil keuntungan di KF ketika digoreng kayak gini, ketika harganya naik dan turun kayak gini, yang jualan di sini dianggap jualan di harga tinggi. Berarti dihukum. Oh mungkin saya dihukum. Kayak gitu. Jadi siapa yang mau dihukum di sini kan? Kalau dilarang. Harganya naik. Kalau nggak boleh ya disuspend aja. Hari ini saya nggak goreng, besok pas dibuka saya goreng lagi kan simpel. Kalau nggak bolehnya kayak gitu.
Cuma kalau ini dianggap kejahatan, dihukum siapa yang mau dihukum? Bisa puluhan ribu orang yang transaksi di KF, anggaplah di harga tertingginya minggu ini. 2 minggu terakhir, di harga tertingginya 2 minggu terakhir ini di hari Jumat, ini bisa ada puluhan ribu orang yang jual beli KF. Masa mau dihukum semua? Kayak gitu. Jadi OJK sendiri pasti akan bingung setengah mati. Jadi kalau memang OJK ngelarang saham naik lebih dari 25%, ya udah turunin aja 20%. Jadi naikinnya cuma 20%. Sekuat-kuatnya bandar naik 20%, baru besok lanjut goreng lagi. Jadi itu hanya wacana aja, nggak ada yang menurut saya bisa direalisasikan. Kayak gitu. Realisasikan, jadi nggak usah khawatir. Praktek menggoreng saham itu mudah-mudahan semakin hari semakin sehat. Dan tentunya kalau Anda takut, ya jangan trading yang saham yang digoreng. Trading aja di saham tidur, atau trading saham yang kalau digoreng, misalnya di bandari asing gitu kan, naiknya nggak banyak-banyak kan. Ini semua bebas memilih menurut saya. Jadi nggak harus terlalu khawatir, tiba-tiba market bakal sepi, karena OJK pun bingung kayak gitu. Gimana ngukumnya, definisi saham gorengan itu apa, dan lain-lain. Lagian kalau memang saham gorengan itu dilarang, ya nggak usah suruh IPO lagi aja. Atau yang bukan blue chip di delistingin lagi aja. Kan kenyataannya nggak gitu. OJK, Menteri Keuangan, BEI juga terus memicu sebanyak mungkin saham, mau yang baru ada setahun, yang rugi, dan yang lain-lain sebanyak mungkin kalau bisa IPO. Biar lebih banyak produk baru, lebih banyak saham yang bisa digoreng-goreng. Seperti itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Oke. Itu aja mungkin bagi ini. Oh ya, satu lagi. Saya mau report sedikit tentang dari hasil workshop belajar saham dari nol lagi. Jadi waktu di podcast beberapa minggu yang lalu kami mengatakan di workshop belajar saham dari nol lagi itu kan seluruh uangnya dipakai buat ini. Kami sudah donasikan sebagian buat tenaga medis. Nanti saya bisa rilis foto-fotonya. Juga kami cari nih, karena nggak relevan lagi jumlah yang diterima, lebih dari 100 juta, kurang relevan lagi. Untuk kami bagi-bagi sembako di masa pembukaan PSBB seperti sekarang, kayak gitu. Jadi kami ketemu salah satu foundation yang ini sedang membantu yang salah satu proyeknya itu di Kupang. Proyeknya di Kupang ini, di daerah-daerah di Kupang ini tadinya income masyarakatnya itu dari buat gula kelas tinggi yang biasa dipakai di kafe-kafe di Jakarta. Tentunya di masa COVID-19 ini mereka terdampak cukup besar. Jadi apa yang dilakukan foundation tersebut selain membantunya juga mereka membantu secara luar biasa. Mereka membantu menyediakan sumur karena bagi yang pernah ke Nusa Tenggara Timur tahu di sini sangat susah air. Orang-orang biasanya butuh berjam-jam setiap harinya untuk mencari air buat kebutuhan dasarnya. Jadi dibantu buat sumur. Ini beberapa foto pembuatan sumurnya kayak gini. Jadi foundationnya menyediain pipa pengeboran dan minta masyarakatnya juga ikut membantu membuat sumur. Dan CTS dan JPC, namanya foundationnya JPCC Foundation. Kami berkomitmen kami menyumbang untuk membuat 4 sumur. Sebenarnya donasinya cuma cukup buat 3, cuman ganjil gitu nggak enak karena biasa satu desa butuh 2 sumur. Jadi kami tambahkan supaya bisa jadi 3 sumur dari CTS dan JPCC Foundation. Jadi nanti foto-fotonya, karena ini COVID, saya belum bisa ke Kupang untuk peresmiannya. Cuman ini update-nya. So far lagi dibangun dan ini baru 1, nanti diharapkan ada foto-foto yang lain. Jadi saya mau say thank you buat rekan-rekan yang sudah mengikuti, yang sudah memberikan donasi, dan saya sih happy banget hasil kita belajar saham, hasil kita
memberikan donasi, ikut workshop, itu bisa jadi selamanya digunakan oleh orang-orang saudara-saudara kita di Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena bisa membantu mereka mendapatkan air yang adalah kebutuhan paling dasar bagi semua orang di dunia ini. Kayak gitu. Jadi thank you. Kedepannya mudah-mudahan kami bisa ke sana, bisa foto-foto, bisa kenalan, atau bisa kirim video buat rekan-rekan yang sebagai pembuktian juga seperti itu. Thank you. Oke, thank you buat minggu ini Bicara Bandar episode 16 sampai sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay healthy. Silahkan like kalau Anda suka, dislike kalau Anda suka. See you next time.